Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Laude Muhammad Fathun. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan China dalam perspektif konstruktivisme. Nah, 2014 yang lalu IMF menyampaikan data bahwa Amerika tidak akan menjadi lagi negara pemimpin ekonomi global. Nah, munculnya China sebagai sebuah negara yang menantang Amerika akan tentunya bisa saja merubah status quo dalam stabilitas ekonomi politik internasional. Nah, data dari McKinsey menyampaikan bahwa 700 juta masyarakat Cina akan bergeser menjadi ekonomi atas pada tahun 2022. Berikutnya, data dari Pricewaterhouse menyampaikan bahwa 2030 Cina akan memimpin ekonomi politik global. Nah, tentunya ini akan menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam merangkul Cina dalam perspektif konstruktivisme. Nah, kenapa kita harus merangkul Cina? Ada 3 hal. Yang pertama adalah China itu merangkul BUMN-nya, di mana pemerintah dan BUMN akan sangat bersinergi, terutama proyek-proyek khusus yang dikasih oleh pemerintah kepada BUMN. Nah, berikutnya adalah swasta juga ternyata memiliki proyek-proyek tertentu yang sudah didesain oleh pemerintah dengan kontrol yang ketat. Yang ketiga adalah investasi asing boleh masuk kalaupun bisa itu dengan melakukan transformasi skill, sumber daya, dan teknologi informasi. Nah, Chow juga menyampaikan bahwa China bisa berubah saat ini karena memang ada perkembangan kualitas sumber daya, kemudian teknologi informasi, serta ekonomi yang terbuka. Nah, berikutnya dalam perspektif konstruktivisme, tentunya ada interdependensi. Interdependensi adalah kedua negara memang saling bersinergi dan saling menguntungkan, di mana pada KTT tahun 2017 yang lalu China bisa memberikan bantuan kepada Indonesia sekitar 20 miliar US dollar. China dan Indonesia juga bersinergi dalam pembuatan Sino COVID-19. Berikutnya juga China menjadi investor terbesar bagi Indonesia dan banyak bidang-bidang lain yang menjadi kolerasi antara kedua negara. Nah, dalam variabel kedua yaitu common faith, kedua negara tentunya memiliki kolaborasi yang sama, terutama dalam bidang maritim, di mana Indonesia dengan kebijakan poros maritim dunia, sedangkan China dengan BRI-nya atau Belt Road Initiative. Nah, kedua negara tentunya memiliki filosofi dasar dalam kebijakan luar negeri. Di Cina ada dikenal dengan Daoisme dan Konfusiusme, di Indonesia dikenal dengan Nawacita, Pancasila, demokrasi, moderat, bineka, gotong royong. Sedangkan di Cina ada namanya Tiandi, Tianmin, Tianyi, dan Tiandao. Itu menjadi filosofi dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri kedua negara. Sehingga ancaman-ancaman yang ada baik dalam level nasional maupun internasional selalu bersinergi untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah ada namanya homogeneity. Saling menghargai kedua negara membuat kedua negara saling bersinergi sampai saat ini. China tetap menjadi investor terbesar bagi Indonesia, China tetap menjadi mitra strategis Indonesia, dan China tetap menjadi bagian dari akselerasi ekonomi politik serta banyaknya dinamika hubungan bilateral kedua negara, terutama misalkan dalam bidang pendidikan. Sudah banyak masyarakat Indonesia melanjutkan studi pendidikannya di Cina. Ini membuktikan bahwa Cina sudah menuju negara yang besar ke depan. Yang terakhir adalah self restraint. Ini yang paling bisa dikontrol. Kenapa? Karena klaim Cina di Laut Natuna Utara membuat hubungan bilateral kedua negara semakin renggang. Namun menurut penulis adalah yang paling bisa dilakukan adalah melalui pendekatan kolaborasi, sinergi, dan diplomati. Karena dengan kedua pendekatan ini akan saling bersinergi dan saling berkomunikasi terkait kepentingan kedua negara. Dubes Cina sudah menyampaikan bahwa Natuna sudah menjadi bagian dari Indonesia dan China menghargai itu. Oleh sebab itu, dengan pendekatan diplomatik diharapkan kedua negara bisa saling bersinergi, bisa saling merangkul dalam menciptakan ekonomi politik global, terutama kolaborasi antara BRI dan poros maritim untuk menciptakan jalur sutra maritim di abad 21. Dengan sinergi ini dan mengontrol egositas dan kedua negara dapat menjadikan kelanggengan hubungan bilateral kedua negara. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.